Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan mengangkat tema yaitu reproduksi dan perkembangbiakan babi dari kebuntingan hingga piglet processing dalam praktik kedokteran hewan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Imam Taki Musari Suhada dengan NIM 240951183, mahasiswa aktif Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi, bisa di next slide. Selanjutnya yang pertama adalah reproduksi dan metode perkawinan babi. Keberhasilan reproduksi babi diawali oleh fungsi normal organ reproduksi jantan dan betina. Pada induk betina, ovarium menghasilkan sel telur serta sel hormon reproduksi, sedangkan fertilisasi berlangsung di ovidum sebelum embrio berkembang di uterus yang bertipe bicornuate, sehingga mampu menampung banyak fetus dalam satu kebuntingan. Pada babi jantan, testis menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron, sedangkan penis bertipe fibroelastik dengan ujung berbentuk spiral merupakan adaptasi anatomi yang sesuai dengan struktur serviks induk sehingga membantu disposisi semen saat perkawinan. Perkawinan pada babi dapat dilakukan melalui perkawinan alami maupun inseminasi buatan. Pada perkawinan alami, induk dikawinkan ketika menunjukkan standing reflex, yaitu tetap diam saat diberi tekanan pada punggung atau ketika dinaiki pejantan, yang menandakan induk berada pada fase estrus dan siap mengalami fertilisasi. Sementara itu, inseminasi buatan dilakukan dengan memasukkan semen pejantan unggul menggunakan kateter khususnya ke dalam serviks. Metode ini lebih banyak diterapkan pada peternakan modern karena meningkatkan efisiensi reproduksi, mempercepat perbaikan genetik, dan mengurangi risiko penularan penyakit melalui perkawinan alami. Setelah fertilisasi berhasil, embrio akan berkembang di dalam uterus selama rata-rata 114 hari atau dikenal dengan rumus 3 bulan 3 minggu dan 3 hari, hingga induk memasuki proses farrowing, yaitu pada fase inilah manajemen reproduksi berlanjut ke penanganan anak babi baru lahir melalui piglet processing yang menjadi fokus utama pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya bisa di next slide. Apa itu piglet processing? Piglet processing adalah serangkaian prosedur manajemen yang dilakukan pada anak babi sejak lahir hingga beberapa hari pertama kehidupannya. Periode neonatal merupakan fase yang sangat kritis karena anak babi mengalami perubahan fisiologis yang besar, mulai dari adaptasi terhadap lingkungan luar, pengaturan suhu tubuh, hingga pembentukan kekebalan pasif melalui konsumsi kolostrum. Tujuan utama piglet processing adalah meningkatkan tingkat kelangsungan hidup anak babi, mengoptimalkan pertumbuhan, serta meminimalkan kejadian penyakit dan kematian sebelum sapi. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari piglet processing sendiri adalah meningkatkan survival rate anak babi selama periode neonatal, mendukung adaptasi fisiologis setelah kelahiran, dan memastikan kecukupan konsumsi kolostrum untuk transfer imunitas pasif. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah penanganan segera setelah lahir atau immediate postnatal care. Penanganan secara segera setelah lahir merupakan langkah pertama dalam piglet processing yang bertujuan membantu anak babi beradaptasi dengan kehidupan di luar uterus. Pada fase ini, setiap menit sangat berharga karena neonatus harus segera bernapas, mempertahankan suhu tubuh, dan memperoleh energi melalui kolostrum. Langkah pertama adalah memastikan jalan napas bebas dari lendir dan cairan amnion. Cairan yang masih menutupi hidung atau mulut dapat menghambat pertukaran udara sehingga meningkatkan risiko asfiksia neonatal. Oleh karena itu, lendir dibersihkan dengan kain bersih, kemudian anak babi dirangsang agar mulai bernapas secara spontan. Setelah jalan napas terbuka, tubuh anak babi segera dikeringkan menggunakan handuk bersih atau bahan penyerap lainnya. Pengeringan sangat penting karena tubuh yang masih basah mempercepat kehilangan panas melalui proses evaporasi. Anak babi memiliki lapisan lemak tubuh yang tipis dan kemampuan menghasilkan panas yang masih terbatas, sehingga sangat rentan mengalami hipotermia apabila tidak segera dikeringkan. Selanjutnya, anak babi dipindahkan ke area pemanas atau crib area dengan suhu sekitar 34-35 derajat Celcius. Setelah kondisi tubuh stabil, anak babi harus segera diarahkan untuk menyusu agar memperoleh kolostrum. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah manajemen kolostrum. Setelah kondisi anak babi stabil, prioritas berikutnya adalah memastikan setiap individu memperoleh kolostrum dalam jumlah yang cukup. Kolostrum merupakan sekresi pertama kelenjar ambing setelah patrus yang memiliki komposisi berbeda dengan susu normal. Selain mengandung energi yang tinggi, kolostrum juga kaya akan imunoglobulin, terutama imunoglobulin G atau IgG, yang berfungsi memberikan kekebalan pasif kepada anak babi. Berbeda dengan spesies mamalia lain, plasenta babi bertipe epiteliokordial sehingga tidak memungkinkan perpindahan antibodi maternal selama kebuntingan.
Selain memberikan antibodi, kolostrum juga menyediakan energi yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan suhu tubuh dan mencegah hipoglikemia. Hal ini penting karena cadangan glikogen pada anak babi sangat terbatas dan cepat habis apabila tidak segera mendapatkan asupan energi. Selanjutnya bisa di next slide. Selanjutnya adalah cross fostering atau pemindahan anak babi ke induk asuh. Cross fostering merupakan salah satu strategi manajemen neonatal yang dilakukan dengan memindahkan anak babi dari induk kandung ke induk asuh yang juga sedang menyusui. Tindakan ini bertujuan untuk menyesuaikan jumlah anak babi dengan jumlah puting fungsional induk sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh susu atau kolostrum. Pada peternakan modern, jumlah anak babi yang lahir sering kali melebihi jumlah puting fungsional induk. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan yang tinggi saat menyusu, terutama bagi anak babi dengan bobot lahir rendah. Apabila tidak dilakukan penyesuaian, anak babi yang lebih kecil berisiko mengalami kekurangan nutrisi, gagal tumbuh, bahkan mengalami kematian sebelum sapi karena terhimpit oleh induknya bahkan dengan teman-temannya. Sehingga cross fostering tidak boleh dilakukan terlalu dini. Anak babi harus terlebih dahulu mengonsumsi kolostrum dari induk kandung karena kolostrum mengandung antibodi spesifik dengan mikroorganisme yang terdapat di lingkungan asalnya. Babi setelah kebutuhan kolostrum terpenuhi, pemindahan ke induk asuh dapat dilakukan. Idenya masih dalam 24 jam pertama setelah lahir agar proses adaptasi berlangsung dengan baik. Selanjutnya bisa di next slide. Lalu adalah prosedur manajemen rutin pada anak babi. Setelah anak babi melewati fase adaptasi awal, beberapa peternakan menerapkan prosedur manajemen rutin, yaitu reduksi gigi, pemotongan ekor, dan kastrasi. Ketiga prosedur ini bertujuan mendukung kesehatan, produktivitas, dan kemudian manajemen. Namun pelaksanaannya harus selalu mempertimbangkan kesejahteraan hewan. Yang pertama adalah reduksi gigi atau needle teeth reduction. Dilakukan untuk mengurangi luka pada puting dan ambing induk selama proses menyusu, serta mencegah cedera antar anak babi ketika terjadi kompetisi memperoleh puting dari induknya. Lalu ada tail docking, yaitu dilakukan dengan memotong sebagian ekor untuk mengurangi kejadian tail beating pada fase pertumbuhan. Namun perilaku menggigit ekor sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kepadatan kandang, kualitas lingkungan, fertilisasi dan ventilasi, dan kurangnya bahan pengayaan atau environmental environment. Oleh karena itu, tail docking sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah perbaikan manajemen pemeliharaan dilakukan. Selanjutnya adalah kastrasi pada babi jantan bertujuan untuk mencegah reproduksi yang tidak diinginkan serta mengurangi risiko Boarten, yaitu aroma dan rasa tidak sedap pada daging babi jantan dewasa akibat akumulasi senyawa seperti androtesnon dan skatol. Karena prosedur ini menimbulkan nyeri, praktik kedokteran hewan modern mengajurkan penggunaan anestesi dan analgesia sesuai regulasi yang berlaku. Selanjutnya adalah program kesehatan lanjutan dan monitoring anak babi, yaitu dengan pertama adalah vaksinisasi. Lalu menjelang masa penyepihan, anak babi mulai dikenalkan dengan creep fed, yaitu pakan padat yang diberikan ketika anak babi masih menyusu. Dengan tujuan pemberian creep fed adalah membantu adaptasi saluran pencernaan terhadap pakan yang padat, mengurangi stres saat penyepihan, serta mempertahankan laju pertumbuhan setelah anak babi dipisahkan dari induknya. Selain berbagai tindakan tersebut, monitoring kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan. Parameter yang diamati meliputi konsumsi susu atau pakan, pertumbuhan bobot badan, aktivitas, kondisi feses, suhu tubuh, serta adanya tanda-tanda penyakit seperti diare. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah kesimpulan. Piglet processing merupakan serangkaian prosedur manajemen yang dilakukan sejak anak babi lahir hingga masa sapi untuk membantu adaptasi fisiologis, meningkatkan kelangsungan hidup, serta mendukung pertumbuhan dan kesehatan secara optimal. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh penanganan yang tepat pada periode neonatal, terutama dalam menjaga suhu tubuh, memastikan konsumsi kolostrum yang adekuat, mencegah infeksi, serta menerapkan prosedur manajemen dan program kesehatan sesuai kebutuhan. Dalam praktik kedokteran hewan modern, setiap tindakan harus didasarkan pada evidence-based veterinary medicine, dilakukan dengan memperhatikan biosecurity dan prinsip animal welfare. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.